أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين العالمين مالك مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم سيدنا محمد الفاتح لما أغلق سبق الناصر الحق بالحق والهادي وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab yang baru dengan nama Rasail Hama Fis Shalah, Majmu' Rasail karangan Syekh Zaini Dahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. I'lamu ma'asyiral ikhwan faqahanallahu wa iyyakum fid dini wa alhamana rusdana wa a'azana min syururi anfusina annas salata imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man adha'aha faqad hadamad-din wa anna min a'zamil masaib wa akbahil qaba'ih wal ma'ayib at-tahawuna bis salati wa tadyi'a al jumu'ati wal jama'ati allati rafa'allahu biha ad-darajati wa kaffara biha as-sayyi'ati. Majuan nih, majuan. Nah, ini kitab masih ada, saya harap semuanya pada megang ya. Biar lebih fokus ya. Pengajian kita biar lebih fokus ya. Silakan yang belum punya, ada kitabnya ya. Nah, sebelumnya mohon maaf karena keterlambatan dari ada musibah sedikit, anak saya jatuh dirawat, dia nggak dirawat sih, dibawa di
Sini rumah sakit Hermina tadi. Bawa dia dulu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Ini kitab yang kita baca meskipun tipis tapi sangat besar faidahnya. Majmu' Rasail atau disebut Rasail Hamma fis Shalah, yang dikarang oleh seorang imam As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Ya, jadi beliau ini merupakan ulama yang terkemuka, Mufti Sadati Syafi'iyah di Makkahul Mukarramah. Jadi ini kitab karangan Al-Imam As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Jadi kitab ini menceritakan Hammah fis Shalah, Rasail Hammah fis Shalah, risalah-risalah yang begitu penting yang berkaitan di dalam sholat. Jadi keutamaan sholat, bagaimana larangan untuk kita meninggalkan sholat, begitu juga keutamaan sholat berjamaah, keutamaan at-targhib, anjuran di dalam sholat isya, sholat subuh berjamaah, ya. Begitu juga dalil-dalil dilengkapi anjuran-anjuran untuk kita mengerjakan sholat berjamaah. Jadi ini kitab sekalipun tipis tapi jajanan awet. Awet ya. Kalau kita beliin rokok 20.000 habis. Sehari habis. Bahkan mungkin nggak sampai 1 hari kali. Ya. Ini insya Allah lama kita baca ini kitab. Ya. Jadi meskipun tipis tapi begitu azimun naf'i, begitu besar dia punya kemanfaatannya. Jadi di pesantren-pesantren dan juga di masyarakat ini kitab dibaca karena begitu pentingnya ini kitab. Ya. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala, kita mohon kepada Allah, ya, kita mempelajari kitab ini, semoga kita mendapatkan keberkahan daripada pengarang ini kitab, dan juga kita minta kepada Allah biar kita bisa mengamalkan isi kitab ini. Ya. Karena ini berkaitan dengan keseharian kita masalah sholat ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa seorang pengarang, seorang musannif ataupun seorang muallif. Kalau musannif itu biasanya yang mengarang matan-matan. Jadi nanti kitab itu ada matan, ada syarah. Ada lagi di atas syarah nanti istilahnya hasyiah. Kalau pengarang matan disebut umumnya adalah musannif. Tapi kalau pengarang syarah itu biasa disebut dengan muallif. Kalau dari segi makna, musannif pengarang, muallif juga pengarang maknanya. Tapi umumnya musannif itu cenderung kepada pengarang matan. Kalau muallif cenderung kepada pengarang syarah. Ya. Nah, baik musannif ataupun muallif, pengarang kitab ini Al-Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, beliau membuka kitabnya itu dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi beliau membuka kitabnya dengan basmalah ini karena mengikut kepada Al-Quran yang mulia. Iktidaan bil kitabil aziz. Mengikut kepada Al-Quran yang mulia. Al-Quran itu didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua karena mengikut hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pernah Nabi katakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta au ajdam. Ya. Setiap perkara yang dianggap penting, segala perkara yang dianggap penting oleh agama, kemudian kita tidak awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kata Nabi, fahuwa abtar. Abtar itu artinya maqtu'uz zanab, terputus dia punya ekornya. Atau akto itu maqtu'ul yad awil yadain, terputus dia punya tangan, satu tangan ataupun dua tangan. Ya. Ajzam artinya itu al-musab bida'il juzam, yang tertimpa dengan penyakit yang istilahnya penyakit lepra. Penyakit lepra itu merupakan penyakit illatun yahmarru bihal udwu, penyakit yang bisa bikin kita punya kulit itu atau anggota badan kita itu merah. Nanti setelah merah kemudian dia berubah menjadi thumma yaswaddu, menghitam. Nah setelah hitam itu kemudian yatashaqqaqu wa yatanasar, kemudian pecah-pecah dia punya kulitnya, dia punya anggota badannya. Setelah itu barulah berguguran ataupun rontok. Itu penyakit lepra, itu begitu. Ya. Nah maksudnya apa? Kalau segala perkara yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu nakisu wa qalilul barakah. Perkara itu sedikit dan juga kurang dia punya keberkahan. Ya. Makanya semua kitab-kitab karangan para ulama itu kenapa didahulukan Bismillahirrahmanirrahim di situ? Karena guna mengharap agar karangan para ulama itu mendapatkan keberkahan. Buktinya nyata, sampai saat ini, sampai detik ini kitab banyak dibaca. Ini menunjukkan bahwa yang dikarang itu mendapatkan apa? Keberkahan. Ya. Itu begitu gitu. Ya. Nah, karangan jadi didahulukan dengan Bismillahirrahmanirrahim di sini. Ya. Cuman bismillah ini, basmalah ini mengandung 5 hukum. Yang pertama, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, hukumnya wajib. Wajib itu seperti indana ma'asyirah syafi'iyah. Di kalangan kita, ya, mazhab kita adalah Imam Syafi'i, maka di situ wajib untuk kita baca Bismillahirrahmanirrahim di situ. Lain dengan imam-imam yang lainnya, ya, itu tidak menyatakan wajib baca Bismillahirrahmanirrahim di situ. Ya. Tapi kalau mazhab kita Imam Syafi'i, maka basmalah itu ayatun minal Fatihah, merupakan ayat daripada suratul Fatihah. Kalau kita nggak baca Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat kita, lantas kemudian kita langsung baca Alhamdulillah saja, maka berarti bacaan Fatihah kita kurang. Karena apa? Bismillahnya nggak ada apa?
nggak dibaca. Nah, jadi baca bismillah itu hukumnya wajib menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Ya. Jadi kalau menurut mazhab kita bismillah itu merupakan ayatun minal Quran. Ya. Ayat minal Quran, minal Fatihah gitu. Ya. Wa min kulli surah bahkan, dan dari segala setiap surah bahkan. Ya. Tapi kalau mazhab Imam Malik laisat ayatan, bukan dia itu. Jadi kalau kata Imam Malik basmalah itu bukan ayat. La minal Fatihah wala min syai'in min suwaril Quran. Jadi dia bukan ayat daripada Fatihah ataupun daripada surah Al-Qur'an kalau kata mazhab Imam Malik di situ. Ya. Ada lagi yang mengatakan dia itu diturunkan untuk lil fasli bainas suwar. Basmalah itu diturunkan hanya untuk memisah di antara satu surah kepada surah yang selanjutnya. Ya. Laisat ayatan minal Fatihah. Ya. Kalau menurut mazhab Hanafiyah, ya. Mazhab Abi Hanifah mengatakan laisat ayatan minal Fatihah. Beliau katakan begitu, bukan ayat daripada Fatihah basmalah itu. Tapi kalau mazhab kita wajib baca basmalah. Ya. Yang kedua, bisa jadi kita baca basmalah itu hukumnya adalah sunnah aini. Al-istihbabu ainan. Seperti wudu sunnah baca bismillah. Seperti mandi, kita pengen mandi, sekalipun kita mandi janabah, tapi jangan kita niatin baca Quran. Kita niatin baca zikir. Kalau baca Quran ya haram hukumnya. Karena kita lagi apa? Janabah. Jadi ketika kita wudu, ketika kita mandi itu sunnah aini, ya, hukumnya sunnah aini. Ada lagi sunnah kifayatan, al-istihbab kifayatan. Seperti kita makan berjamaah, makan satu nampan 4 orang, satu nampan 3 orang, baca basmalah. Siapa aja silakan, 1 orang aja. Berarti yang lain udah gugur tuh sunnahnya. Cuman yang dapat pahala ya dia yang baca. Ya. Oh, fi aklil jamaah, makan berjamaah. Di situ. Atau seumpamanya apa kata ulama? Kama fi jima'iz zaujain. Seperti hubungan suami istri. Oh, jadi hubungan suami istri sunnah baca bismillah. Yang baca siapa? Siapa aja. Mau suaminya, mau istrinya, ya. Mau istri silahkan, mau suami juga silahkan di situ. Ya, jadi cukup yang baca salah satunya aja. Cuman jangan dianggap remeh. Pahalanya begitu besar. Andai kata memang dengan sebab hubungan tadi kemudian menghasilkan anak, istri kita hamil gitu, kemudian terus sampai istri kita melahirkan anak tadi, maka sebilangan napas si anak kita orang tua dapat pahala. Sebilangan napas si anak. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, manusia sehari napas berapa kali? 1000. Coba hitung dah. Pernah gak antum ini? Ya, sampai gini hari pernah gak ngitung napas kita? Ada ulama yang rajin, dikatakan manusia sehari napas itu kalau mau dihitung 124.000 kali napas. Jadi si orang tua sehari dapatin pahala 124.000 pahala. Dengan sebab apa? Dengan sebab ketika hubungan badan dengan istrinya dia baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Hari ini dapat, besokan orang tua dapat lagi, besokan dapat lagi, terus aja. Apalagi ditambah lagi anaknya anak soleh, anak soleha. Berlipat-lipat ganda pahalanya itu. Ya. Nah, cuman yang baca cukup salah
Salah satunya aja. Ya. Bisa jadi baca bismillah hukumnya haram. Al-muharram lidzatihi. Seperti apa? Seperti zina. Nauzubillah. Ada orang pengen zina, kemudian dia baca bismillah, maka dikena 2 pasal. Baca bismillahnya hukumnya haram, perbuatan zinahnya juga hukumnya haram. Tuh. Karena al-muharram lidzatihi, karena zatnya perbuatan zina itu hukumnya haram di situ. Dia baca bismillah, ya udah, haram hukum baca bismillahnya. Ya. Ini buat haram yang lidzatihi, karena zatnya perbuatan itu haram. Tapi kalau li'aridin nggak haram. Seperti wudu umpamanya, tapi airnya boleh nyuri. Kita wudu, kemudian tetangga kita pulang kampung, airnya kita nyalain aja, kita sambung pakai apa? Pakai selang, ya kan? Atau kita ambilin tuh pakai ember gitu, kita bawa ke rumah kita. Buat apa tujuannya? Buat wudu. Lagi wudunya kita baca bismillah, sunnah nggak? Masih sunnah. Karena haramnya itu apa? Liaridi, datang baru karena curinya, mencuri gitu ya, masih sunnah kalau itu. Tapi kalau yang lidzatihi haram itu ya. Yang keempat, kalau kita baca bismillah hukumnya makruh. Jadi nggak selamanya baca bismillah itu dapat pahala. Kita baca bismillah, ingat. Auzubillah, pengen zina, baca bismillah gitu. Ya. Tuh. Seperti apa makruh? Makruhnya yang lidzatihi, seperti kan nazar li farji zaujatihi. Seperti melihat kemaluan istri. Jadi antum kalau pengen lihat kemaluan jangan suka baca bismillah. Kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu baca bismillahnya hukumnya apa? Makruh. Ya, lihat kemaluan istri makruh, lihat kemaluan kita sendiri aja makruh. Mungkin kalau kita tiap hari kali lihat. Benar gak? Kalau Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu makanya mendapatkan doa karramallahu wajhah, karena beliau nggak pernah lihat kemaluannya sendiri. Sekalipun lagi buang hajat, lagi buang air, kagak pernah tuh lihat kemaluannya. Kalau kita mau udah pasti lihat ya. Mandi kita lihat, buang hajat kita lihat. Gitu. Nah, baca bismillah ya makruh. Lagi lihat baca bismillah makruh di situ. Ya. Atau seumpamanya natfis syaib, nyabutin uban. Nyabutin uban menurut mazhab kita Imam Syafi'i itu hukumnya makruh. Tuh, cabut uban makruh. Baca bismillah ya makruh baca bismillahnya. Karena kerjaan nyabut uban juga hukumnya apa? Makruh. Sekarang orang biar nggak kelihatan uban ini kan dicat warna kuning, warna merah, boleh nggak? Boleh, silakan aja. Yang nggak boleh itu warna hitam. Jangan, kecuali dia pengen jihad, pengen perang, buat melawan orang-orang kafir, biar orang-orang kafir itu pada gentar. Wah, musuh saya nih orang-orang Islam ini masih muda-muda banget ini. Nah, kenapa? Dia lihat rambutnya pada hitam, jadi musuh ketakutan. Dia nggak tahu, padahal rambutnya dicat hitam. Nah, kalau buat jihad masih boleh, tapi kalau keseharian kita gini, selain kita berjihad nggak boleh, hukumnya haram. Khidabah sya'rin bisawat lirajulin wa mra'atin la lil jihad wa harramu gitu.
khidaba sya'rin bisawat li rajulin wa imra'atin la lil jihad. Ya. Kata Zubat begitu. Matan Zubat. Ya. Haram. Kalau mau antum warna yang lain silakan. Kalau nggak malu ya warna hijau silakan. Jadi kayak ayam negeri gitu ya. Warna coklat ya silakan. Warna merah umpamanya silahkan. Asal jangan pakai warna hitam. Jangan. Ya. Dulu banyak ya orang-orang di chat gitu, orang-orang tua itu kerjaannya semir tuh. Tangannya pakai plastik gitu. Bener gak? Ada sisirnya tuh. Masih ada gak tuh yang begituan itu? Di warung-warung jual tuh. Ya Allah. Ya. Jadi nggak terima kenyataan deh keadaan dia. Ya. Nggak boleh haram. Dicabutin bagaimana? Haram juga dicabutin. Ya. Udah terima kenyataan udah emang begitu. Udah apain lagi? Ya. Tapi lali aridin kagak makro kalau memang makronya li aridin. Seperti keaklil basol, makan bawang. Masih sunnah kalau kita makan bawang baca bismillah. Ya, karena di makruh, tapi makruhnya li aridin karena datang baru. Begitu. Ya. Nah, yang kelima ibahah, artinya boleh. Boleh-boleh aja. Wajib kagak, sunnah enggak, haram kagak, makruh juga kagak. Seperti kita memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Ibah aja itu sih, mubah aja di situ. Mubah aja hukumnya di situ. Ya, karena bismillahnya kita zikir jadinya, gitu. Ya. Tapi paling enggaknya kan ada ulama mengatakan kagak ada mubah. Ya, seenggaknya kan kita zikir di situ. Dapat pahala. Ya. Nah, makanya di sini ulama Syekh Zaini Dahlan beliau memulai karangannya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah artinya apa? Dengan nama Allah. Ya. Ini Allah di sini merupakan Sultanul Asma, pemimpinnya para nama. Ya. Kalau umpamanya kita lagi sakit, kita sebut Allah, Allah, Allah. Sama juga kita nyebut Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi. Jadi Al-Jami' lima'ani asma'illahil husna. Mencakup nama-nama makna nama Allah Ta'ala yang asma'ul husna. Ya. Rezeki kita seret. Kita baca zikiran kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sama juga kayak kita ucapin ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Gitu. Ya. Jadi kalau kita sakit Allah, Allah, Allah gitu. Nanti kita sebut ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi. Kita belat susah banget buat paham. Kita sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sama juga kita sebut ya Fattah. Ya Fattah, ya Fattah, itu. Ya. Jadi dia merupakan Sultanul Asma, Al-Jami' lima'ani asma'illahil husna. Begitu. Ya. Jadi ba'nya di sini lil musahabah ma'at tabarruk artinya. Al-ba' bismillah lil musahabah ma'at tabarruk. Jadi faedahnya ini untuk menyertai bersama mengharap keberkahan. Nah, semoga pengarang ini kitab mendapatkan keberkahan dengan sebab diawali karangannya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Dia pengen makan baca Bismillah, pengen minum baca Bismillah. Pengen makan lupa di awal, di tengah ingat baca Bismillah. Tapi Bismillahi awwalahu wa akhirahu kalau kita lupa. Bagaimana kalau udah selesai baru kita ingat, wah belum baca bismillah. Baca juga. Biar apa? Biar apa yang dimakan oleh setan itu dimuntahin lagi. Tuh. Ya, biar apa yang dinikmati sama setan dimuntahin lagi.
Makanya kita kalau hubungan badan sama istri kita kagak baca bismillah itu setan ikut. Setan ikut. Ikut tuh. Jadi ada andil dia tuh di situ. Ikut juga di situ. Cuman kita kagak bisa lihat aja. Iya, badung-badung. Tapi kalau zaman sini kagak, anaknya baik-baik, soleh-soleh ada. Karena buatnya baca bismillah. Cuman jangan baca Yasin kelamaan. Baca Yasin baca ratib lagi. Nah, ini cukup sekian bismillah dulu ya. Pembukaan insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada antum semuanya yang telah banyak membantu menyumbang demi terlaksananya kegiatan Maulid di tempat Al-Fakir. Mudah-mudahan antum semuanya mendapat